Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak-kakak, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Kak. Oke, terima kasih. Kak Samsudin boleh untuk memimpin doa untuk mengawali tatap maya kita pada hari ini, Kak. Oke, siap Kak. Ayo sebelum kita memulai acara tatap maya ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kak Leo dilanjut. Oke, terima kasih Kak Samsudin. Semoga dengan kita mengawali tatap maya pada hari ini dengan bacaan basmalah, Allah meridhoi kita, Allah memberikan kelonggaran, memberikan kesehatan, memberikan kebermaknaan, sehingga apa yang akan kita pelajari pada modul ini terkait dengan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kita semua akan memahaminya. Amin. Oke, baik kakak. Pada tatap maya kali ini kita akan membahas terkait dengan aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Salam dan bahagia semuanya. Mari kakak, sebelum kita mengawali pembelajaran ya, setelah berdoa kita melaksanakan kegiatan ya, meditasi lah, semacam meditasi, menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar pada hari ini dan munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Barangkali di sini kakak-kakak pernah tidak melaksanakan meditasi, Kak? Ada yang pernah melaksanakan meditasi nggak, yang dipakai suara tuh, Kak? Ada tidak yang praktek? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah Kak. Oke, kita coba ya. Kita coba nanti 5-10 menit. Kakak-kakak akan saya ajak berselancar ya. Berselancar. Yang pertama kakak lakukan ya. Kakak-kakak bisa memposisikan diri. Terdengar nggak, Kak? Terdengar tidak, Kak? Ya, terdengar Kak. Adem suaranya. Oke, Benar. mohon yang pertama kakak-kakak matikan mikrofonnya. Selanjutnya kakak-kakak memposisikan badannya tegak, badannya tegak sebisa mungkin ya. Jangan bersandar ya, Kak. Badannya tegak, tangannya ditempatkan di tempat yang nyaman di tempat kakak, misalnya di atas meja atau tangannya di atas paha. Oke, perlahan-lahan kakak pejamkan mata. Pejamkan mata kakak. Ambil napas dalam. Hembuskan. Ambil napas melalui hidung. Napas dalam. Rilekkan semua tubuh kakak-kakak semuanya. Mulai dari bahu, bawah, telapak tangan kakak. Rilekkan semuanya.
Posisikan kaki kakak serileks mungkin. Jika kakak duduk di atas kursi, pastikan telapak kaki kakak di lantai. Tetap tarik nafas dan secara bersirama. Tarik nafas. Semakin menghirup nafas dalam, semakin mata kakak dengan terpejam. Tarik nafas dan fokus dengan kakak pada seluruh anggota tubuh. Ringankan kepala kakak, leher kakak, bahu kakak. Rasakan ketika kakak mengambil nafas, perut kakak mengembang. Pada saat menutup ke depan, kakak mengetik secara perlahan. Nafas lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tarik nafas, fokus tarik nafas, hembuskan. Rileks hati kakak, nyaman mungkin, senyaman yang kakak bisa lakukan pada posisi saat ini. Fokuskan pikiran kakak dan otot-otot saraf-saraf kakak. Tarik nafas dalam, hembuskan. Dan kita keluar kakak-kakak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, terlihat dengan mata kakak di situ. Fokuskan, cari cahaya walaupun itu satu titik. Semakin berjam, semakin pekat, semakin bermanfaat. Cahaya di dalam. Dan pada hitungan mundur 10 sampai 1. Mata kakak dibuka. Hembusan nafas ada lagi pertama 9. Dua dan 1. Buka matanya Kak. Oke, gimana perasaan Kak Samsudin sekarang setelah teknik stop yang tadi dilakukan? Ya agak ini tenang hatinya.
tenang, nyaman gitu. Oke, kalau Kak Muja gimana Kak Muja? Relax, tenang, ya sedikit ngantuk Kak. Untuk apalagi habis aktivitas ya. Kak Heri gimana Kak Heri? Kayaknya tertunduk nih Kak Heri nih. Sehat Kak Heri? Iya ini lagi kurang fit Kak. Alhamdulillah tadi ikut relaksasi jadi agak pelong lah. Alhamdulillah. Oke. Iya. Kak Taufik gimana Kak Taufik? Ya, lumayan Kak, udah sedikit itu tenang, rileks. Oke, yang lainnya juga diharapkan sama ya Kak ya. Ini namanya teknik stop Kak. Jadi kalau Kakak kemarin post test juga kayaknya ada ya situasi di mana guru itu ketika melihat situasi pembelajaran yang sudah tidak terkontrol gitu, sudah mungkin di luar dari rencana pembelajaran yang dilakukan oleh kita, itu bisa dilakukan dengan teknik stop Kak. Nah ini bisa diberikan di awal pembelajaran, bisa di tengah pembelajaran pada saat kurang kondusif bisa, atau di akhir pembelajaran. Intinya adalah untuk relaksasi, untuk mengembalikan lagi kondisi seperti pada saat dia awal, gitu ya Kak ya. Jadi untuk mindfulness atau kehadiran secara penuh itu bisa menggunakan teknik stop. Oke, lanjut. Kita hari ini akan melaksanakan 2 JP ya kakak, di mana kegiatan pada hari ini adalah penguatan ataupun pembahasan terkait dengan persiapan aksi nyata. Nah, nanti kakak-kakak tidak dimasukkan ke BOR atau tidak ada forum diskusi maupun presentasi. Kita murni pelaksanaan pada tatap maya ini adalah untuk membahas terkait dengan persiapan kegiatan tatap maya, Kak. Oke, doa bersama sudah kita lakukan. Mengingatkan kembali kakak-kakak kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Karena kakak-kakak juga pastinya punya aktivitas lain yang mungkin barangkali tidak bisa ditinggalkan, kakak-kakak bisa nanti off cam ya, tetapi tetap kakak-kakak harus menyimak secara penuh. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini ada 2 Kakak. Yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah di poin 1 nanti kakak-kakak akan berefleksi ya bagaimana mengaitkan antar materi baik di modul 1 maupun modul 2. Nanti dikaitkan tujuannya apa? Nanti kita menyiapkan di aksi kegiatan aksi nyata. Terus untuk yang poin 2 memahami penugasan aksi nyata. Nanti kakak-kakak akan dijelaskan bagaimana aturan main, tahapan, persyaratan maupun hal lainnya terkait dengan aksi nyata, dan nanti diakhiri dengan nanti diskusi kakak-kakak apabila kakak-kakak masih belum jelas terkait dengan penugasan aksi nyata ini, karena penugasan ini nanti bersifatnya adalah mandiri Kak. Nah, yang pertama refleksi koneksi antar materi nanti 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata dari mulai pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK, dan penilaian serta lini masa nanti sekitar 30 menit. Dan dialog, diskusi atau tanya jawab terkait dengan aksi nyata itu 7-10 menit, dilanjut nanti penutup. Baik, kakak-kakak, kita masuk ke refleksi koneksi antar materi paket 1 dan 2 ya Kak. Sambil mengingat-ingat, Kakak juga bisa sambil membuka LMS ya, karena nanti ada kaitannya koneksi antar materi.
Yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, Kak? Ada yang bisa raise hand? Bisa dikaitkan dengan 4 strategi mengajar maupun 9 aspek pembelajaran yang efektif. Silahkan kalau dilihat dari sini Kak Taufik dulu nih, dari tampilan saya nih. Kak Taufik, silahkan sejauh apa pemahaman Kak Taufik terkait dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu? Bisa dikaitkan dengan 9 aspek pembelajaran efektif ya Kak Taufik. Silahkan Kak Taufik. Untuk pembelajaran yang efektif ya tentunya ya udah yang jelas siswa itu harus aktif, kemudian Diferensiasi. diferensiasi, kemudian memiliki tujuan yang jelas, kemudian tetap menjaga keselamatan juga. Intinya berhubungan yang tadi udah dijelaskan sama Kak Leo juga tentang yang 9 pokok itu. Nah itu kalau sudah mencakup itu semua, berarti itu udah dianggap menjadi pembelajaran yang efektif. Mungkin itu Kak. Oke, silahkan dikuatkan oleh Kak Mujahidin tuh. Tadi Kak Taufik sudah ada beberapa yang disampaikan bahwa keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu menurut pemahaman Kak Taufik itu dikaitkan 9 aspek tadi. Nah, menurut Kak Mujahidin nih, Kak Muja ya, silahkan Kak Muja. Barangkali dikuatkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Taufik. Bila perlu dengan gerakannya ya. Oh, ya. Untuk 9 aspek yang dalam dalam pembelajaran yang efektif, yaitu adanya tujuan pembelajaran. Oke. Ya, betul ya, tujuan pembelajaran ya. Terus apa lagi tuh? Keselamatan. Gimana tuh? Keselamatan. Oke. Ya. Terus yang lainnya sambil mengingat ya, yang lain bisa praktek tuh. Tujuan pembelajaran, keselamatan, umpan balik. Terus penilaian dan evaluasi. Terus keterlibatan aktif siswa. Benar Kak gerakannya? Keterlibatan aktif siswa. Terus pengajaran berdiferensiasi. Oke. Pengajaran berdiferensiasi, gerakannya lupa. Terus ada pemrograman dan tahapan konten. Oke. Dan penjelasan dan demonstrasi keterampilan yang terakhir komunikasi efektif. Pas 9 Kak. Oke, terima kasih Kak Muja ya. Jadi tadi kita jangan lupa ketika kita nanti menginginkan pemahaman atau menginginkan pembelajaran kita itu efektif, maka kita tidak juga lepas dari 9 aspek yang tadi disampaikan oleh Kak Taufik dan Kak Muja ya. Termasuk nanti juga 4 strateginya mengajar yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, Kak Samsudin bisa dijelaskan enggak? Kak Samsudin kan sudah mempelajari 9 aspek tuh untuk pengajaran yang efektif. Ada perubahan paradigma tidak di diri Kak Samsudin dalam pembelajaran di PJOK-nya?
Silakan Kak Samsudin. Ya, paradigma saya terhadap PJOK yang pusat pada peserta didik mengalami apa tuh namanya, Perubahan paradigma. perubahan paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang tadinya paradigmanya tidak berpusat ke peserta didik, sekarang eh, di apa namanya dirubah dengan paradigma yang berpusat kepada peserta didik. Itu sih Kak, begitu. Simpelnya apa Kak? Contohnya yang sudah Kak Samsudin lakukan dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajarannya saya sudah menggunakan model pembelajaran yang itu diferensiasi. Diferensiasi ya. Nah, itu. Oke, cukup satu ya Kak ya. Jadi berpusat tadi menurut Kak Samsudin ya paradigma yang sudah berubah yang awalnya adalah berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik dengan ciri yang sudah dilakukan. Hal kecil yang sudah dilakukan oleh Kak Samsudin adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya Kak Mujahidin nih, Kak Mujahidin. Ada kegiatan atau bisa on cam Kak Mujahidin. Oh, sepertinya ada kegiatan. Kak Heri bisa menyampaikan, Kak Heri? Kak Heri? Oh, Kak Ali deh, Kak Ali. Selanjutnya nih, Kak Ali. Sejauh apa pemahaman Kak Heri terkait dengan strategi belajar, Kak Heri? Silakan. Di modul 2.2 ya, Kak Heri ya. Apa yang dalam pemahaman Kak Ali terkait dengan strategi mengajar yang didapatkan pada saat kemarin tatap muka? Ya, untuk strategi mengajar tentunya saya mendapat gambaran setelah kemarin tatap muka itu dalam modul 2.2 ya. Ya, Pak. Dalam 2.2 itu strategi mengajar saya lebih mengenal lagi tentang bagaimana cara untuk menyampaikan cara mengajar kita, pembelajaran kita dalam strateginya. Ada strategi non instruksional dan ada strategi instruksional. Ya, nah apa yang sudah menurut Kak Ali lakukan nih ketika Kak Ali sudah memahami bahwa pembelajaran itu ada instruksional dan non instruksional, yang sudah Kak Ali terapkan sekarang apa tuh? Kalau yang instruksional mungkin dengan fluid, dengan kita berbicara gitu Kak kepada peserta didik ya, mungkin seperti itu Kak. Oke, kalau non instruksional itu lebih menekankan pada sebelum pembelajaran dilaksanakan. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, jadi ada kesepakatan dulu seperti apa, mungkinkah seperti itu Kak? Oke, siap. Selanjutnya nih Kak Ari nih, Kak Eri. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Maksudnya dengan kemarin mempelajari modul 2.2, Kak Eri pemahamannya seperti apa nih? Mendukung tidak terhadap perubahan paradigma yang dilakukan oleh Kak Eri di kelas? Ya, terima kasih Kak Leo. Maaf baru bisa bergabung. Pemahaman saya terhadap strategi mengajar, saya rasa sudah mendukung tentang paradigma saya terhadap PJOK yang terpusat pada peserta didik, yaitu kita dapat melakukan atau
membebaskan peserta didik dalam memilih. Artinya di sini memilih tentang proses dalam pembelajaran atau proses dalam pemilihan konten dalam pembelajarannya. Jadi strateginya ada instruksi dan non instruksi sudah mendukung saya rasa dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu kali ya. Oke, yang lain juga sama ya. Bagaimana ketika kita pada saat pembelajaran menerapkan strategi non-instruksional dan instruksional terkait juga dengan metode ya Kak ya. Kemarin sudah kita praktekkan apakah menggunakan metode perbagian, apa menggunakan metode keseluruhan, apa menggunakan metode campuran, atau juga bisa menggunakan metode yang progresif ya, dari mulai keterampilan yang sederhana sampai dengan keterampilan yang kompleks ya, begitu ya Kak ya. Terus strateginya memang tadi terkait non-instruksional, instruksional. Dan untuk model pembelajarannya sendiri, kalau kita berpusat pada peserta didik, tentunya ada pelibatan aktif peserta didik. Oke, seperti itu ya Kak ya. Lanjut Kak. Kak, siapa ini? Kak Heri aman Kak? Kak Heri, Kak Agus, Kak Ibnu, ada Kak Ibnu? Kak Ibnu ada. Oke, nih silakan salah satu yang bisa on cam nih ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak Kak? Berarti di modul berapa tuh? 2.3 ya. Silakan satu orang menyampaikan. Model pendidikan gerak itu ada konsep gerak, ada komponen gerak, dan ada penerapan. Oke, Kak Eri lagi deh, nggak apa-apa. Kak Eri, apa yang sejauh ini pemahaman Kak Eri terkait dengan konsep gerak Kak? Yang truk tuh Kak, ingat ya, truk. Oh ya, jadi di sini yang saya pahami dari model pendidikan itu ada konsep gerak, dibagi lagi menjadi konsep tubuh, konsep Ya. ruang, konsep usaha, Ya. kemudian konsep keterhubungan, Oke, yang sip. seperti itu ya. Kemudian ada komponen gerak yang gerak dasar atau gerak fundamental, kemudian gerak spesifik dan Ya. penerapannya. Oke, berarti kalau menurut Kak Eri, kalau usianya usia sudah fase E, fase F yang SMA itu geraknya gerak fundamental atau sudah spesifik Kak? Untuk yang fase itu saya rasa sudah spesifik ya Kak. Ya. Gerak spesifik. Oke. Kalau di Kak Eri sendiri fase apa nih? Saya itu fase A, kemudian fase B. Berarti menggunakan Gerak fundamental. gerak fundamental. Oke, sip. Selanjutnya Kak Ali lagi nih. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak Ali? Dari penerapannya. Oke, ada yang on cam lagi? Oke, selanjutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Silakan bisa Kak Muja nih menyampaikan nih. Cek yang lain.
Yang on cam baru Kak Eri aja nih. Kalau menurut saya model pendidikan kebugaran yaitu merupakan pembelajaran yang biasa kita lakukan yang bertujuan untuk siswa untuk menjalani gaya hidup sehat serta aktif dalam bergerak gitu Kak. Kalau untuk komponen kebugarannya masih ingat Kak? Di unmute dulu Kak, di unmute. Komponen kebugaran. Komponennya yaitu apa tuh ya? Daya tahan. Kardiorespiratory, terus oh iya, yang RI apa namanya? Yang RI itu Kak? ya. Bukan. Iya, yang itu yang kardiorespiratory sama satunya apa tuh ya? Fleksibilitas. Iya, terus individual lah kan, iya. Fleksibilitas Kak. Nah, kalau untuk prinsip dasar latihan kebugaran nih baru yang tadi Kakak tuh apa? Prinsip latihan kebugarannya. Prinsip latihan kebugarannya yang individual itu bukan? Iya, betul. Oh iya. Ada individual, apalagi progression. Ya, progression. Terus apalagi tuh yang individual. Persiapan aksinya. Waktu bukan waktu. Yang fit bukan? Yang fit mah beda lagi. Oh, beda lagi ya. Kalau fit itu ke merancang programnya ya, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Ya ini sama juga sih sejauh menurut Kak Mujahidin kemarin pada saat tatap muka itu kan mempelajari tentang model pendidikan kebugaran ya. Salah satunya juga tentang merancang program ya. Nah itu diharapkan ketika kakak-kakak mengenal, memahami, dan menguasai model pendidikan kebugaran ini, kakak-kakak nanti bisa dijadikan sebagai tugas aksi nyata gitu Kak. Ya, seperti itu ya Kak ya. Oke, yang terakhir menurut Kak Samsudin, untuk pemahaman terkait SEM gimana kalau Kak Samsudin, SEM-nya? Sejauh mana pemahaman Kak Samsudin? Ya, menurut saya terkait sport education model atau SEM itu jadi apa ya? Model pembelajaran yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk peserta didik itu ikut aktif dalam apa namanya pembelajaran ini sport education yang dimodifikasi itu Kak, seperti itu Kak. Oke, menurut pemahaman Kak Samsudin bahwa sport education itu intinya adalah pelibatan siswa dan siswa itu mengambil peran ya Kak ya dalam kegiatannya. Seperti itu Kak. Oke, dikuatkan lagi oleh Kak Taufik nih. Kak Taufik, untuk pemahaman Kak Taufik terkait dengan sport education model apa nih? Oke Kak, untuk sport education model itu intinya siswa itu agar bisa berperan aktif, kemudian menarik semua siswa agar ikut berperan di dalam pembelajaran SEM tersebut.
Jadi nanti di kita itu tinggal hanya ngasih tugas kepada mereka dan mereka melakukannya. Silakan sesuai dengan peran masing-masing. Ada yang menjadi atletnya dan ada yang menjadi uh, pelatih dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak dari saya. Ini udah lama-lama nggak terekam ya. Ulangi ya Kak ya. Jadi tadi mohon maaf saking semangatnya ini. Jadi apa yang kita jelaskan tadi di awal terkait dengan bagaimana mengajar PJOK yang efektif, nanti erat kaitannya dengan materi kita hari ini Kak. Bagaimana nanti aksi nyata kita, pilihannya seperti apa, sehingga pembelajarannya PJOK itu efektif. Nah, kaitannya apa? Nanti dengan dikaitkan dengan strategi mengajar yang tadi juga sudah dikuatkan oleh kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi non-instruksional, strategi instruksional ya, terus metodenya apakah bagian, apa keseluruhan, apa campuran, apa progresif. Nah, model pendidikan geraknya ada 3 Kak nanti pilihannya. Tadi kita sudah bahas tentang pendidikan gerak terkait dengan konsep gerak ya, komponen gerak dan penerapannya seperti apa. Atau pilihannya yang kedua ya, pendidikan kebugaran. Nanti aksi nyata kakak-kakak itu terkait dengan komponen kebugaran, prinsip dasar latihan kebugaran atau merancang program FIT ya. Dan yang terakhir adalah model pendidikan sport education model. Nah, kalau hemat saya karena nanti Kak waktunya itu kan 1 minggu ya Kak pembuatan aksi nyata ini. Jadi kalau menggunakan SEM sepertinya terlalu mepet waktunya, maka saran saya nanti kakak-kakak tinggal pilihannya ada 2 tuh, yaitu model pendidikan gerak sama model pendidikan kebugaran. Bisa dipahami ya Kak ya? Oke. Terakhir nih Kak, sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan asesmen otentik? Silakan Kak Mujahidin nih bisa menyampaikan pemahamannya terkait asesmen otentik yang menurut Kak Mujahidin dipahami. Mohon izin Kak, terima kasih. Kalau menurut sesuai dengan saya yang pelajari kemarin itu untuk penilaian otentik adalah penilaian yang relevan dengan penilaian yang relevan dengan kebutuhan yang kita akan laksanakan Kak. Dengan kehidupan nyata ya Kak ya? Iya betul betul. Oke sip, berarti udah memahami semua ya terkait dengan asesmen otentik itu ya. Asesmen otentik itu cirinya ada rubriknya Kak.
ya, ada rubriknya, ada guide-nya gitu. Bagaimana ketika kita ingin menilai suatu ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita buat itu adalah melalui asesmen otentik ya, seperti itu. Oke, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tujuan akhirnya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi nanti yang menentukan hasil diseminasi ini adalah salah satunya adalah kakak-kakak yang sudah melaksanakan program diseminasi. Ada tidak perubahan paradigma yang ada pada diri kakak? Tentunya saya yakin ya kakak-kakak bisa memilih jadi perubahan paradigma terhadap pembelajaran PJOK itu tidak hanya terkait dengan prestasi ya Kak ya. Sehingga misalnya Kak Mujahidin di level bawah itu sudah menerapkan gerakan yang spesifik misalnya. Padahal untuk gerakan level bawah itu bisa menggunakan gerakan-gerakan fundamental. Kakak-kakak bisa memilih tuh apakah pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau SEM. Jadi poinnya jangan lebih dari itu ya Kak ya. Nanti aksi nyatanya kalau bisa ya tentang pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran seperti itu Kak. Oke lanjut. Ini yang penjelasan tugas aksi nyata ini yang harus kita secara detail, secara jelas kakak-kakak juga harus banyak bertanya ketika nanti kakak-kakak ada yang masih diragukan ya Kak ya terkait nanti penjelasannya. Oke. Yang pertama nih Kak, setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Nah, kakak-kakak nanti melakukan aksi nyata, implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, Kak. Perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak, Kak? Sampai di sini Itu ada Kak, pertanyaan. untuk membuat perencanaan pelaksanaan itu melalui RPP apa gimana Kak? Oke, ada lagi. Kita nanti kesepakatan jam 11.30 berarti ya, karena kita mulai jam 9.30. Oke Kak Muja, untuk RPP-nya itu sebisa mungkin yang simple ya Kak ya, sesuai dengan backward design. Tuh, jadi tujuan pembelajarannya apa, terus nanti langsung asesmen otentiknya Kak. Dijelaskan di situ ada rubriknya. Nah, asesmen otentik itu kalau bisa juga ada aktivitas yang dilakukan. Terus bagaimana penilaiannya seperti itu. Nah, di akhir nanti kakak-kakak saya jelaskan lagi di slide-slide selanjutnya nanti. Jadi kita pahami dulu pengantar tugasnya. Nanti kakak-kakak itu sesuai aksi nyatanya dengan tugas yang diberikan oleh sekolah. Misalnya di kelas 3 ya kelas 3. Itu. Jadi tidak usah misalnya pengen perfeksionis ketika muridnya yang sudah bisa di ini bisa dikondisikan, tidak seperti itu Kak. Jadi ketika nanti kakak-kakak itu menghadapi beberapa tantangan dan lain-lain itu dijadikan refleksinya nanti gitu. Ada perubahan enggak nanti paradigma atau pengajaran di kelas itu nantinya gitu. Nah, itu tentunya nanti akan dibahas oleh instruktur fasilitator gitu. Jadi yang real aja di kelas berapa ngajar. Misalnya Kak Mujahidin ngajar di kelas 7 misalnya. Berarti ya sudah di kelas 7 itu kondisinya seperti itu. Ya Kak ya. Ya Pak. Ya, terus ada nanti juga ada unggah
unggah RPP-nya. RPP-nya yang simple ya, yang sesuai dengan backward design. Seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Kak Muja terjawab ya. Siap. Oke, lanjut. Nah, pengantar tugasnya kakak-kakak, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dinilai dari ada 3 aspek nih Kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ya, kalau misalnya Kak Samsudin, Kak Eri ya, yang terkait di Mundu tuh ya, yang bareng-bareng lapangannya tuh. Nah, berarti terkait dengan pengembangan lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa di dalam RPP itu akan muncul. Terus menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pilihannya nanti ada pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Kalau selain itu Kak, selain apa namanya yang ada di situ nanti kakak-kakak poinnya tidak sesuai rubrik nanti. Terus merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP-nya ya atau modul ajar yang sudah dibuat, merencanakan asesmen otentik. Jadi poinnya nanti RPP-nya itu pasti harus ada assessment otentik ya. Baik itu peer assessment, self assessment ataupun observasi. Yang kedua, rekaman video pada pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajarnya. Di kelas masing-masing ya Kak ya. Nanti rekaman video itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk rekaman video itu kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit ya Kak ya. Bedanya dengan yang dibuat oleh kakak-kakak kemarin waktu menganalisis video, untuk aksi nyata ini kakak-kakak bisa lebih dari 30 menit karena ada gabungan dari kegiatan pembelajaran awal itu sendiri, terus kegiatan pembelajaran akhir sendiri, dan refleksi peserta pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Nah, untuk 30 menit yang aktivitas inti itu berarti materi pembelajaran ya praktiknya sama sampai penilaian ya Kak ya. Iya. Itu 30 menit. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini, Kak? Kak Muja, silakan. Pak Mujahidin, silakan. Terima kasih Kak. Berarti untuk kegiatan inti itu umpama kurang dari 30 menit bisa tidak Kak? Diharapkan 30 menit, Kak. Oh, 30 Misalnya menit. di Kak Mujahidin 28 menit misalnya itu nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi kalau lebih dari misalnya 25 menit nanti terjadi pengurangan di kriteria penilaiannya Kak nanti Kak. Oh, iya, siap. Jadi kalau bisa dimaksimalkan 30 menit 30 gitu menit ya. ya Kak. Siap Ya. Kak, siap. Untuk yang inti ya Kak ya, inti Siap. itu proses pembelajaran sampai dengan penilaian. Jadi dirancang mulai dari sekarang. Kalau untuk pendahuluan itu sendiri bisa diedit pendahuluan, ya. Terus kegiatan akhir, misalnya ada kegiatan pendahuluannya ada game misalnya, itu nggak masuk dalam kegiatan inti ya. Inti, ya. Siap. Kegiatan pembelajaran akhir misalnya apa ya, cooling down misalnya atau apa itu nggak masuk. Tapi bisa dimasukkan untuk kegiatan pembelajaran akhir.
Jadi untuk ngirim tugas videonya ketika kegiatan inti aja Kak gitu Kak? Semuanya Kak nanti digabung aja. Jadi Termasuk kegiatan pembelajaran awal juga? termasuk pembelajaran awal nanti digabung, tetapi yang dinilai ya, fokusnya yang dinilai itu adalah kegiatan pembelajaran inti. Ya, dari mulai pembelajaran inti awal sampai dengan penilaian, itu yang dinilai oleh Fasil di LMS. Tetapi kalau untuk video itu bisa dari kegiatan awal dimasukkan, digabung dengan kegiatan yang 30 menit, digabung dengan kegiatan pembelajaran akhir sama refleksi pembelajaran pasca pembelajaran. Refleksi itu bisa berupa apa namanya, rubrik juga bisa Kak. Ya, testimoni juga bisa dalam bentuk tulisan tangan, tetapi lebih baiknya untuk refleksi sama testimoni mah langsung aja Kak diambil. Ya, misalnya kita ambil dari peserta kita itu 2 untuk testimoninya. Gitu. Silakan Kak Ibnu. Oke, chat jelas ya Kak ya. Ya Kak Ibnu. Untuk mempertanyakan Kak, untuk kalau kegiatan pembelajaran awal kan ya pendahuluan dan sebagainya lah Kak. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu peserta kan ke lapangan dan guru mendemonstrasikan salah satu metode gerak yang ataupun proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, ketika setelah selesai dan siswa itu mengamati dan mempraktekkan serta memahami, nah setelah itu peserta didik dibagi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Itu berarti masuknya pembelajaran inti berarti Kak? Masuk pembelajaran inti Kak. Nah, sampai salah satu kelompok tersebut mempresentasikan hasil pembelajaran tersebut. Betul. Ya, betul. Jadi gini, sebagai ilustrasi ya, misalnya kakak-kakak sudah membagi kelompok diferensiasi ya, terus melaksanakan anak-anak mengamati, ada yang mempraktikkan, ya kan? Terus anak-anak diskusi tuh, ya kan? Setelah hasil diskusi kan mempraktikkan tuh hasil diskusinya. Nah, di akhir kakak-kakak harus membuat rancangan permainannya kalau bisa yang sesuai nyatanya. Misalnya kakak-kakak mempelajari gerak manipulatif mendang misalnya. Berarti nanti di akhir dibuat rancangan aktivitas otentiknya itu bermain bola atau bermain apa gitu. Ya, seperti itu ya Kak ya. Nah, sampai dengan itu pada saat penilaian Kak, siswa melakukan penilaian kan ada peer assessment ya. Nah, itu masuknya ke dalam inti itu. Jadi singkat-singkat saja Kak, didesain bagaimana 30 menit itu ada part-part itu gitu masuk. Gimana Kak Ibnu? Ya, tapi kalau misalkan lebih nggak apa-apa. Atau harus pas 30 menit? Kalau bisa Kak, didesainnya itu 30 menit Kak untuk apa namanya, karena tingkat konsentrasi anak juga kalau 30 menit ke atas itu juga kurang maksimal juga gitu kan. Jadi untuk saran saya untuk aktivitas pendahuluan itu tidak usah terlalu lama Kak, karena tidak masuk juga ke dalam penilaian kan. Karena kita nanti fokusnya untuk kegiatan pembelajaran inti saja. Bagaimana kakak-kakak menerapkan tadi pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran yang kakak pilih, selanjutnya dikaitkan dengan penilaian otentik. Jadi adakah kemarin seperti kakak-kakak menganalisis ya, menganalisis RPP misalnya, ada nggak nih keterkaitan antara tujuan pembelajaran, aksi atau kegiatan pembelajaran dan asesmennya? Ini ke sana sih. Kalau lebih ya dikira-kira jangan lebih lama atau misalnya 1 atau 2 menit itu wajar. Kalau pada saat saya kemarin itu mindset saya itu ada di apa namanya, kegiatan akhir juga masuk gitu sehingga buru-buru. Ternyata kan ada refleksi tersendiri ya,
testimoni peserta didik sendiri. Ambil aja 2, misalnya laki-laki perempuan mewakili gitu. Testimoninya seperti apa gitu terhadap pembelajaran yang kita lakukan, yang kita skenariokan. Ke Kak Ibnu seperti tadi juga boleh, tinggal mengatur waktunya Kak. Pembagian LKPD-nya, penyiapan LKPD-nya, kira-kira anak membutuhkan waktu berapa, karena kan ini kan miniatur ya Kak ya, bukan pembelajaran yang sebenarnya kan. Kalau pembelajaran sebenarnya kan kita memaksimalkan waktu ya, 2 kali 45 menit, ada yang 30 menit. Oke Kak Ibnu, aman? Siap. Lanjut ya. Nah, hanya ada menurut Mary Ebner nih, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Kalau kakak-kakak istilahnya tidak melakukan aksi nyata, ya, walaupun kakak punya RPP yang bagus, modul yang bagus, tetapi itu bukan bukti bahwa kakak memiliki kemampuan, gitu ya. Kakak dikatakan memiliki kemampuan itu ketika kakak sudah melakukan tindakan. Kalau orang Indramayu bilang omdo ya, omong doang gitu. Jadi kakak-kakak lakukan, nanti mode penugasannya secara mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pilihannya 2 Kak, pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Ya, tujuan pembelajaran khusus untuk hal ini kakak-kakak itu bisa mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, utamanya adalah aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini tugas untuk ini ya Kak, mohon maaf Kak, izin bertanya. Ya. Berarti untuk materi pembelajarannya tadi ada 2 ya Kak ya? Ya, pilihannya ada 2 Kak Eri. Mau yang tentang pendidikan gerak ya, atau mau nanti terkait dengan pendidikan kebugaran yang modul 2.4. Oh iya. Ya. Nanti ada ini ya bisa di-share ya Kak ya untuk penugasan dan lain-lainnya. Ya, nanti saya share di grup ya untuk poin-poin ini yang saya tayangkan nih. Siap. Kita Siap, bahas dulu secara keseluruhan gitu ya. Nanti di akhir nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Maksudnya siap, tentang misalnya pilihan geraknya seperti apa ya. Terus iya, merancang untuk pendidikan kebugaran pilihnya apa misalnya. Misalnya Kak Eri Ya, gitu. terkait dengan kebugaran nih, kebugaran di apa nih? Di kekuatan, di daya tahan, atau di kecepatan. Kak Heri waktu kemarin tatap muka kan sudah mendesain ya latihan sirkuit training misalnya. Nah itu Kak Heri berarti nanti kebugaran, itu seperti itu. Ya. Siap Kak, ya, terima kasih. Siap, lanjut ya. Nah, yang pertama kembangkan RPP ya. Kita bicaranya RPP aja ya, yang simple ya. Yang sesuai backward design. Untuk satu pertemuan, Kak. Jadi otomatis ya tadi dari mulai pendahuluan, inti, penutup ya, atau penilaian yang secara umum paradigma lama kan seperti itu ya. Pendahuluan, inti, penutup, penilaian kan gitu ya. Nah sekarang nanti kakak dikembangkan itu untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya ini adalah sekali lagi saya sampaikan miniatur dari apa yang nanti akan kakak lakukan sehari-hari. Kita ambil cuplikannya lah seperti itu. Yang kedua, dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali kakak-kakak nanti bisa melihat RPP yang kakak-kakak sudah buat tuh, yang sudah kakak perbaiki ya, sesuai dengan backward design. Di modul 1.6 ya Kak ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK
apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Ingat ABC ya Kak ya, ABCD ya. Oke. Yang selanjutnya, yang bagian B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Ya, tadi Kak Ibnu sudah nyentil tuh, pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan kelompok-kelompok ya. Mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, aset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Misalnya Kak Heri tadi untuk post sirkuit trainingnya berarti menggunakan aset yang ada gitu. Memilikinya apa aset-asetnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? RPP-nya disesuaikan dengan backward design. Nanti saya kirimkan Kak ini ya, screenshot-nya. Nanti saya kirimkan di grup. Tidak usah ditulis, kakak-kakak tinggal dicermati saja, dibaca apa yang menurut kakak belum dipahami. Untuk susunan Kak, jangan khawatir. Misalnya dari tujuan pembelajaran langsung ke matriknya. Matrik otentiknya nggak apa-apa. Baru nanti setelah kita tahu rubrik penilaian otentiknya, baru kita kakak-kakak menjelaskan, mendeskripsikan tentang aktivitas pembelajarannya. Tidak usah merasa salah karena ini kan belajar Kak. Oke, Kak Sam, silakan. Itu sih Kak, kalau minta contoh RPP yang sesuai dengan ininya tuh, ada enggak Kak? Konsepnya di nomor 1 tuh Kak. Jadi kembangkan RPP untuk satu pertemuan menurut kakak. Sesuai dengan backward design aja. Backward design kan tujuan ya kan. Terus penilaiannya, asesmennya. Ya kan. Terus setelah asesmen adalah aktivitasnya kan. Baru ditambah diferensiasi dan lain-lain, diakhiri dengan rancangan keselamatan. Karena ini sifatnya untuk tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, karena nanti disesuaikan dengan kondisi real yang kakak-kakak hadapi gitu. Jadi kakak-kakak bisa memastikan bagaimana merancang itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisi lingkungan kakak, kondisi sekolah kakak, dan kondisi kompetensi kakak yang ada, yang dimiliki gitu. Jadi nanti itu sebagai penguatan-penguatan nantinya. Kalau untuk mencari referensi silakan mereferensi ke manapun silakan. Tapi yang jelas konsepnya ini Kak. Kalau kita ingin ada kebermaknaan, kakak-kakak mengembangkan RPP sesuai poin 2A ya, sesuai backward design gitu Kak. Jadi nggak ada template yang dibagikan Kak. Punya Kak Samsudin dianalisa lagi. Yang punya tuh disesuaikan dengan backward design.
tinggal ditambah satu penilaian otentik rubriknya. Rubriknya juga disesuaikan Kak dengan kemampuan. Jangan rubrik itu yang di salah salah umur misalnya, itu digunakan oleh kelompok atau fase E dan F. Kakak-kakak juga harus melihat, misalnya nih, membuat rubrik penilaian dengan checklist kan, tentunya kan checklistan. Ya bahasanya bahasa yang dipahami oleh karakteristik anak usia atau fase yang kakak ajar gitu. Disesuaikan saja bahasanya dan sebagainya. Pak Mujahidin aman? Next ya. Kaitkan dengan backward design dan ABT, Asset Based Thinking. Lanjut ya. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran. Ya. Kalau model pembelajaran sport education kan persiapannya terlalu lama ya Kak ya. Oke, fase E atau bagian E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi modelnya apa? Model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Terus materinya yang dipilih. Kalau model pendidikan gerak, ya di dalamnya RPP-nya misalnya model pendidikan gerak, praktiknya juga harus model pendidikan gerak. Kalau RPP-nya modul tujuan pembelajarannya modul pendidikan kebugaran, berarti materinya juga harus pendidikan kebugaran. Kemudian kakak-kakak upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat yang memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya itu nanti kalau nggak salah tanggal 4 November. Berarti ada 9 hari ya. Nah, aspek penilaiannya Kak, nanti yang dinilai, satu, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, dua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mulai dari pembukaan, aktivitas pembelajaran, pengembangan konten, umpan balik. Jadi nanti kakak-kakak di situ harus ada pengembangan kontennya juga, ada umpan balik dalam kegiatan inti ya Kak ya. Bagaimana kakak nanti penghalusan gerak, bagaimana extension yang dilakukan oleh kakak-kakak gitu, umpan balik gitu, itu juga harus ada karena masuk penilaian. Walaupun cuma dilakukan sekali misalnya dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran. Kakak-kakak masih ingat analisis ya? Analisis umpan balik masih ingat kan? Praktiknya seperti itu. Bagaimana umpan balik positif, bagaimana umpan balik konstruktif, bagaimana umpan balik negatif seperti apa, itu diberikan. Bagaimana saat penghalusan gitu. Nah, nanti kakak-kakak juga dinilai terkait dengan pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Misalnya Kak Eri ya,
ada peserta didik yang harus dibantu, ya, ada yang harus dihaluskan gerakannya, gitu, penguatan, gitu ya. Terus penggunaan strategi pembelajaran dan yang berpusat pada peserta didik, strategi pembelajarannya digunakan. Penerapan pembelajaran berbasis model dan nanti penutupan proses belajar. Nah, untuk merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, itu nanti yang dinilai terkait dengan merancang asesmen otentiknya dan menerapkan asesmen otentiknya. Apa yang kakak rancang di RPP itu akan disesuaikan dengan penerapannya seperti apa. Misalnya kakak pilihannya untuk otentiknya itu hanya observasi atau hanya peer teaching, misalnya peer assessment misalnya, ya udah peer assessment aja satu. Dan sampai di RPP-nya 3 rubrik penilaian, tapi ternyata di pelaksanaannya hanya 2 rubrik penilaian seperti itu. Oke, sampai sini gimana Kak? Aman? Atau ada pertanyaan? Silakan. Jika untuk merancang asesmen otentik berarti cuma hanya sebatas satu orang yang melakukan dan satu orang yang mengamati dan menceklis jika gerakan itu benar, gitu. Kira-kira seperti itu, Kak? Iya, bisa. Bisa ya? Kalau bisa berpasangan, Kak. Jadi pada saat pelaksanaannya tuh berpasangan. Ada yang satu mengamati, ada yang menilai. Gantian yang menilai jadi yang melakukan jadi asesmen atau asesor gitu. Barangkali multitafsir Kak yang hampir sama lah, cuma ada tambahan tentang asesmen otentik. Ya inti dari modul ajar atau RPP kan satu, tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan inti atau proses, nah yang ketiga kan penilaian, cuma ada penilaian ada tambahan otentik gitu ya. Nah untuk penilaian sikap sama sumatif sekalian nggak itu Kak? Sumatifnya enggak usah, karena kan sudah ada di penilaian otentik. Ya penilaian otentiknya itu sebagai sumatifnya Kak. Oh ya. Itu bisa. Kalau kita bicara penilaian formatif yang observasi, nah itu bisa pada saat guru mengobservasi itu, penilaian observasi itu bisa dikatakan sebagai penilaian formatif terkait dengan penilaian sikap misalnya. Tetapi kemarin sudah dipelajari oleh kakak, dalam penilaian otentik itu juga di dalamnya bisa dikuatkan dengan item sikap kan Kak. Kerjasamanya ada, terus apalagi disiplinnya ada, terus apalagi gitu. Itu bisa masuk di dalam penilaian otentik. Jadi bisa digabungkan penilaian sifat, sikap, ya, penilaian keterampilan. Nah, kalau penilaian kognitif itu bisa self assessment Kak. Ternyata saya sudah mengetahui, memahami terkait dengan menendang misalnya, melempar gitu. Saya sudah menguasai teknik melempar misalnya apa gitu. Itu untuk kognitifnya. Tetapi untuk yang tadi, yang keterampilannya itu orang lain kan yang nilai, temennya sendiri misalnya. Oh ternyata dia sudah melakukan tendangan nih. Ternyata tendangannya mengarah ke target misalnya dan lain-lain. Disesuaikan aja dan kata-katanya kalau yang masih level dasar itu yang mudah dipahami Kak. Sehingga dia hanya menceklis saja gitu. Sesuai dengan apa yang dilihat gitu, seperti itu. Oke, yang lain? Lain ya cuma ada grogi web nah, biasa ngajar di video kayak di video orang. Nah bedanya itu aja. Bedanya itu Kak. Jadi kalau bisa
yang natural aja Kak, nggak usah pro-pro lah. Yang natural, sehingga konsepnya itu kan yang jelas semua ini nih Kak, poin-poin penilaian utamanya nih. Nanti kakak-kakak itu terlihat gitu, bagaimana kakak-kakak melakukan penguatan, bagaimana melakukan ekstensi, bagaimana melakukan pendampingan gitu ya, memberikan umpan balik, sehingga videonya tuh secara umum semua terekam gitu. Ya grogi mah wajar gitu, karena bukan bukan konten ya, Iya bukan Kak, konten biasanya tuh kreator. udah siapkan, kadang-kadang tuh lupa lagi pas Iya, pas video mah. ditulis aja Kak, nggak apa-apa. Jadi apa namanya, kita belajar membuat konten gitu ya. Skin-skinnya tuh, part-partnya tuh, bagian-bagiannya tuh. Oh ini sudah lewat nih kayaknya 5 menit nih bagian ini nih. Oke kita cepat gitu seperti itu nggak apa-apa. Kita kan belajar, namanya belajar nanti juga sudah kalau sudah terbiasa mah bisa. Sama saya juga grogi, tetap grogi kalau di video mah. Harusnya ngomong A jadi ngomong A plus gitu, nggak apa-apa, natural. Yang jelas kebermaknaan dari kakak-kakak bagaimana ingin mengimplementasikan perubahan paradigma guru PJOK yang semulanya itu apa namanya, kita dasarnya adalah untuk prestasi, misalnya kita hanya untuk rekreasi dan lain-lain gitu. Sekarang lebih mengarah ke pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran sesuai kompetensi kita. Tinggal disesuaikan nanti strateginya seperti apa. Jadi perubahan paradigmanya di situ sih. Bagaimana kita setelah melihat dari capaian pembelajaran itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bagaimana tercapainya kalau tidak dilakukan penilaian, makanya dilakukan penilaian salah satunya. Nah, dari penilaian itu yang diharapkan barulah muncul, oh berarti aktivitas yang akan dilakukan peserta didik itu ini. Kalau dulu kan kebalik ya, tujuan pembelajaran, aktivitas baru penilaiannya yang menyesuaikan. Kalau sekarang konsepnya backward design itu tujuannya apa? Nah, ketika tujuan itu akan kita capai ya, analisanya tuh apa atau informasi atau capaiannya tuh apa? Ya melalui tes gitu. Melalui asesmen. Ketika keterlibatan murid atau berpusat pada peserta didik berarti juga dilibatkan dalam penilaian seperti itu. Baru dilakukan kita merancang gerak aktivitasnya, aktivitas kegiatannya yang tentunya disesuaikan tadi dengan 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke, aman ya Kak? Oke, lanjut. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap ya, yang seperti awal tuh Kak, what, so what, dan know what, yang kakak-kakak sudah pelajari di modul 1.1 untuk memudahkan refleksinya. Tahap pertama adalah tentang what, atau untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aktivitas nyata, dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Informasinya misalnya kakak sudah melaksanakan pembelajaran yang efektif, itu cirinya apa, terus strategi mengajar PJOK-nya bagaimana, model pendidikan geraknya seperti apa, gitu pilihannya ya, sampai modul 2.5. Terus yang kedua, pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dari tindakan pengajaran yang dilakukan. Akhirnya kakak membuat penilaian otentik apa. Tahap ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what.
yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Apa yang akan lakukan setelah itu, setelah kakak melakukan implementasi. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan. Seperti itu, Kak. Jadi nanti refleksi ini bisa dibuat nanti di Canva juga boleh, atau dibacakan langsung oleh kakak boleh, atau dibuat dengan narasi boleh, nanti di video ya, seperti itu ya Kak. Nah nanti videonya digabungkan Kak, bisa dipahami Kak. Yang refleksi ini kakak bisa dibuat Canva, bisa kakak di video langsung menyampaikan juga bisa ya, atau kakak-kakak menuliskan nanti tapi di video. Nah nanti video-video itu digabungkan. Ada pertanyaan? Kak Mujahidin, silakan. Untuk menuliskan refleksi itu Kak, yang paling bagus tuh menggunakan apa video, apa tulisan, apa berupa semuanya kan nanti di video Kak. Oh iya. Jadi kalau ketika nanti Kak Mujahidin menuliskan di tulisan bentuk deskripsi, itu bisa juga tulisan itu di video oleh kakak gitu. Tapi jangan cepet-cepet ya, sehingga terbaca gitu. What, so what-nya dibaca. What, so what, no what-nya dibaca ya. Kalau ingin menyampaikan secara langsung, membaca langsung dan di video juga boleh. Tapi endingnya nanti di video semua Kak. Siap. Kalau di Canva misalnya pakai presentasi tuh, yang ada videonya bisa, nanti tinggal digabung. Nanti minta bantuan oleh ke rekan-rekan yang lain ya, yang IT-nya bisa menggabungkan video-video itu. Ada lagi Kak? Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut Kak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, yang tadi Kak Mujahidin ya, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi yang nyata terjadi apa? Makanya ketika Kak siapa tadi Sam ya, Kak Sam itu buat RPP-nya seperti itu, bisa dijadikan acuan untuk mendeskripsikan yang terjadi, bahwa misalnya pembuatan RPP-nya semacam ini gitu. Jadi jujur, intinya jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi intinya Kak, untuk refleksi itu kejujuran. Apa yang terjadi dituliskan. What, so what, dan no what. Ya, situasinya seperti apa, kejadiannya seperti apa yang kita lakukan, dan apa nanti yang akan kita perbaiki ke depannya. Poinnya itu. Bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide penting. Kalau yang umum mah terlaksana dengan lancar dan sebagainya, itu nggak usah. Tahapan-tahapan yang unik saja yang disampaikan. Yang unik atau ide-ide penting, yang gagasan penting dari kakak. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan pelaksanaan pengajaran di masa depan, atau jelaskan dampak yang akan didapatkan guru dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Jadi bagaimana PKG ini, diseminasi PKG ini
bisa membuat kakak-kakak menjadi guru yang reflektif. Guru yang reflektif itu berdasarkan data. Nah, kakak-kakak belajar dari sini di aksi nyata. Kakak-kakak membuat analisis data untuk menyampaikan refleksi. Sehingga di kelas tersebut, di kelas kakak-kakak yang ajar itu nanti ada perbaikan di masa depannya seperti itu. Kejadian-kejadian apa sih yang unik? Nah, berarti untuk mengantisipasi itu ke depannya, berarti yang dibahas refleksinya adalah kejadian unik itu. Oke ya Kak ya. Kak Ali, ada yang disampaikan? Kak Ibnu silakan kalau mau menyampaikan. Ayo Kak Ali dulu. Kak Ibnu dulu atau Kak Ali dulu. Kali Cukup saya malah Oke, ini Kak mau bertanya Kak, untuk ada pun hal yang perlu diperhatikan peserta didik dalam proses belajar. Nah, untuk terutama di kelas 7 bahwasanya siswa itu kan dapat mampu mengidentifikasi atau menganalisis, akan tetapi saya pernah melaksanakan di lapangan, ternyata peserta didik itu belum mampu untuk menganalisis ataupun mengidentifikasi. Nah, jadi kalau cuman hanya sebatas untuk mempraktekkan ataupun melakukan dan memahami saja, gimana itu Kak? Nggak apa-apa Kak. Ya. Jadi Kak Ibnu nanti posisinya itu tinggal pilihan gerak model pendidikannya aja. Model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Tinggal disesuaikan. Mungkin cara mengamatinya terlalu banyak Kak Ibnu. Karena tugas geraknya yang banyak misal. Tapi kalau dalam mini pembelajaran yang Kak Ibnu lakukan nanti tugas geraknya sedikit, itu bisa jadi pada saat analisis geraknya itu lebih bisa. Berarti Kak Ibnu menerapkan metode perbagian saja. Nah, nanti otomatis tujuan pembelajarannya dirubah Kak di awal. Siswa mampu menganalisis dan melakukan gerak apa itu dalam permainan yang bagaimana atau dalam tugas gerak apa gitu. Nah, nanti analisisnya ya tugas geraknya itu aja gitu. Ketika memang analisis geraknya misalnya melompat ya dengan rintangan yang ketinggian sekian misalnya, ya berarti analisis geraknya ya terkait dengan lompatan, awalan, sikap tangannya gitu. Sama seperti itu. Kalau dia sudah melakukan peserta yang dianalisis itu sudah melakukan secara runut, mulai gerak lompatannya ada mulai tahapan awalan, loncatan dengan kaki terkuat gitu, melintasi rintangan gitu. Nah itu aja analisisnya, di checklist saja. Itu kan sama saja menganalisis gitu. Ketika yang menganalisis itu tidak menemukan misalnya ada anak yang langsung lompat tidak menggunakan awalan, berarti dia juga sudah melakukan analisis. Oh ternyata dia menyilang analisis gerak awalan misalnya. Nah misalnya perpaduannya contoh gampangnya gini, Kak Ibnu di SMP Lelea ya, ada pohon pelem Kak Ibnu. Ada pohon mangga enggak? Yang berbuah. Ada yang berbuah. Ada. Ya itu dikaitkan dengan yang real Kak. Bagaimana ketika dia hidup di rumahnya gitu ya, dia mau ngambil pohon, mau mengambil mangga gitu dengan ketinggian sekian, yang harus memakai lompatan misalnya. Dikaitkan dengan itu aja, berarti kita analisis lompat apa gitu. Kan tugas gerak, tidak harus sekali lagi kita mindsetnya adalah lompat tinggi atau lompat jauh. Ya, itu otentik itu. Satu gerakan saja Kak cukup. Asal dia memahami dan bermakna gitu. Oh berarti kalau saya
lompatannya awalannya deket, itu berarti saya kurang nyampe. Kalau saya awalannya deket tapi sudah tersentuh, misalnya bisa menyentuh mangga, itu berarti saya sudah harus ditingkatkan ke Ibnu. Ya, itu berarti kan mudah untuk dia. Berarti diekstensi. Mana mangga yang lebih tinggi dari itu, kan gitu. Kalau terlalu sulit berarti diturunkan. Bisa dikemas mangganya, nggak langsung secara mangga alami, tapi kasih tali gitu. Sehingga ada tantangannya. Aman ya, Kak? Nah, ini rubrik penilaiannya, Kak. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, nanti akan saya kirim. Nah, lini masanya nih, Kak. Yang pertama, Kakak ini udah di posisi akhir nih. Kegiatan Kakak itu hanya 2 lagi sebenarnya. Rencana aksi nyata dan rencana tindak lanjut gitu ya. Pertemuan tatap mukanya juga ada yang 3 hari berturut-turut karena persiapan gitu ya. Nah, lini masanya kakak-kakak menyusun aksi nyata atau modul setelah persiapan aksi nyata. Hari ini pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP, modul ajar atau video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi kakak-kakak memiliki waktu 8 hari ya. Selanjutnya kakak-kakak nanti akan dinilai karya nyata dan refleksi kakak setelah kakak-kakak mengupload. Yang terakhir refleksi aksi nyata. Nah, nanti ini refleksi aksi nyata ini di tatap maya kakak-kakak disampaikan ya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, kakak-kakak sudah upload, nanti ada refleksi aksi nyata. Diskusi dan tanya jawab, silakan kakak-kakak di sini. Saya mulai session diskusi sampai 20 menit ya Kak ya, 20 menit ke depan. Sampai 11.30. Karena 2 CP. Silakan, apa yang akan ditanyakan oleh kakak-kakak. Izin bertanya Kak Leo. Silakan Kak Topik. Oke, terima kasih. Kali apa siapa tuh tadi? Maaf ya, saya dulu nanti. Kak, maaf tadi kan saya kebetulan jaringannya tersendat ya. Itu di bagian yang apa pembuatan aksi nyata tuh berarti kita bukan apa namanya fokus pada pembelajaran yang seperti ada di buku-buku ya kayak. Berarti Ya, kita hanya berarti hanya ke itunya aja ya kayak apa namanya kayak kebugarannya, kemudian iya, betul. seperti itu Kak. Berarti kita aktivitas geraknya ya kayak. Ya, jadi kakak bisa memilih di modul 2.3 tentang pendidikan gerak, ya kan? Atau kakak modul 2.4 pendidikan kebugaran. Karena mindset kita rubah nih, tapi bisa jadi untuk pendidikan gerak yang tadi yang manipulatif misalnya, itu dikaitkan dengan kecabangan, itu bisa. Tetapi konsep utamanya adalah pendidikan gerak dulu. Ya, pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran, dipilah dulu dari 2 itu. Kalau SEM kan waktunya mungkin lama ya kakak-kakak, jadi saya harapkan kita fokus ke 2 pilihan itu aja, antara pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Berarti kalau untuk susunan modul mah sama juga nggak apa-apa, yang penting isinya dirubah semua ya kayak. Ya, jadi kalau lebih ini Kak, lebih supaya kakak lebih paham, mending ikut backward design aja.
Oh Simple gitu. itu. Iya, yang Iya, iya. 7 tuh. Iya, iya, ya, Kak. Yang 7 poin diakhiri sama kesehatan tuh. Udah itu, terus tinggal bedanya ditambahkan rubrik penilaian otentik. Oke. Oke, makasih, Kak. Ya, izin ke belakang dulu ya Kak. Silakan untuk saling menguatkan dulu. Tapi karena gambarnya sih Bagian ajan nih gitu, Jumatan. Rada anu liar Rada blenger ya. kamu tuh. Kayak lamun anak Bagian hudor apa Ibnu? lamun Ibnu bagian hudor. anak contoh modul ajar sing sesuai karo anu mah luwih gampang kayak sih. Ya mau ka kita wis jaluk Pak. Barang anak beli ke Samsudin. Ya mau ngomong delengnya modul. Coba googling, mana beli googling. Iya ga, motolinnya nyontek tuh. Pusing kita ya. Karuan sinyal datet baik kok orang ngerti kita ya dia. Aduh, Kayak apa kata kita? Oh, botaman. Iku Pak Ustadz gue anak kon contoh coba Pak Ustadz contoh aja Di-share ga? Di-share. Aduh. Borong-borong, aduh. Terus mau refleksi ya. Orang ngerti ya, refleksi priwe, refleksi ngawo kita dah siswa sih mau. Hari refleksi mahasiswa. Pemahamannya kita mau. Barangkali sejennya jadi perwakilan salah satu siswa merefleksikan hasil pembelajaran tadi, yaitu perasaan ataupun apa, menyenangkan atau tidak, ataupun Hasil pembelajaran kita berarti ya. iya hasil pembelajaran. Oh, berarti nanti siswa di video gitu. Iya, Jadi video. video ini aja, sampel aja. Satu laki-laki, satu perempuan. Aduh. Waktu pirang dina barang gini ang. 9 hari. 9 hari. Bang Senin, Selasa jare libur ANB kamu aneh jare. Iya Kak, aduh. Senin Selasa kita NBK Kak. Jadi untuk testimoni itu yang simpel saja, bagaimana perasaan dari peserta didik itu, perasaan yang didapatkan, sama mengomentari pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu gitu. Kalau saya kemarin itu menggunakan 2 peserta didik perwakilan yang kebermaknaan tuh. masuknya enggak ke inti ya itu kalau refleksi ya kayak. Ya, untuk refleksi, untuk testimoni itu tambahan gabungan yang dinilai untuk refleksinya, untuk intinya saja Kak yang dinilai. Tapi itu juga masuk ke dalam rangkaian video. Gitu. Tapi boleh diedit kalau refleksi Kak? Boleh, kalau refleksi boleh diedit. Kecuali yang inti ya. Jadi sekenanya saja itu untuk refleksi nanti di aksinya apa namanya tatap maya selanjutnya. Gitu. Berarti untuk apa namanya RPP dengan pembelajaran itu harus sinkron gitu kayak? Harus sinkron. Tadi harus sinkron antara tujuan pembelajaran, ini nih asesmennya, asesmen yang dirancang sama penerapannya juga harus sinkron. Di mana, guys? Nah, mungkin untuk itu yang di video itu intinya saja apa pembukaan sama penutupannya juga?
Kak Topik nggak jelas. Dimut dulu, unmute. Untuk itu Kak, apa namanya yang dikirimkan itu videonya tuh, apakah intinya saja, apa ada pemanasan, ada penutupan dan lain sebagainya gitu Kak, lengkap? Kalau videonya lengkap Kak, videonya lengkap. Pendahuluan, inti, penutup, refleksi, sama testimoni. Tapi yang dinilai nanti untuk intinya saja yang 30 menit yang tanpa edit. Jadi kalau untuk itu mah untuk apa pembukaan sama penutupan mah sebentar juga nggak jadi masalah ya Kak ya? Nggak apa-apa, misalnya nih pembukaan Kakak hanya menyampaikan tujuan pembelajaran, penilaian yang akan dilakukan, sama aktivitasnya saja. Ya, itu bisa paling 2-3 menit lah. Berdoa sederhana saja gitu. Berdoa mulai selesai gitu aja. Nggak apa-apa. Karena itu kan rangkaian nanti. Yang jelas tadi yang 30 menit mulai dari aktivitas inti sampai penilaian otentik itu harus tanpa edit 30 menit. Ada contoh RPP yang sudah backward design enggak Kak? Siapa ini yang nanya ini? Muja. Uja, ini kamu Uja dibahas lagi nih ya. Pak Tika. Jadi RPP-nya itu RPP yang sudah dikirim kakak ya, disesuaikan dengan backward design. Simple saja, ada 7 tahapan. Ya kan? Dari mulai tujuan pembelajaran sampai keselamatan kan, rancangan keselamatan. Udah itu aja Kak. Kakak mulai sekarang apa namanya? Dikosongkan dulu deh yang melihat kemarin di buku ya, di modul-modul yang memang banyak lengkap tapi tidak bisa dijalankan. Nah, sekarang yang simple, backward design ya, simple bisa dijalankan gitu. Termasuk tadi aktivitasnya Kakak memilih aktivitas modul 2.3 tentang pendidikan gerak atau modul 2.4 tentang pendidikan kebugaran. Ya kan? Pendidikan kebugaran kan pilihannya banyak, ada fleksibilitas, ada kardiorespiratori. Atau Kakak ada di pendidikan gerak terkait dengan konsep gerak ya atau penerapannya. Seperti itu, Kak. Simple saja. Nanti dibahas pada saat refleksi Kak nanti Kak. Supaya ada kebermaknaan ketika Kakak menuliskan atau membuat sesuatu, terus nanti ada masukan dari yang lainnya, itu kakak bisa nanti apa namanya melakukan perubahan. Gitu. Waktu modul 1.6 kan seperti itu Kak. Ya. Oke. Jadi, tapi waktu kemarin Kak punya saya kan FPP-nya kan dan praktek video pembelajaran kan renang, kalau diganti sama volley atau bola bisa Kak? Bisa, tapi jangan yang spesifik ya Kak ya. Tadi saya sampaikan jangan yang apalagi ke Kak Muja ya, level bawah misalnya. Pilihan itu aja, misalnya Kak Muja konsepnya untuk pendidikan kebugaran misalnya ya, memilih interval training tetapi dengan game misalnya gitu. Interval training misalnya itu dengan cara jalan. Kak Muja kan dekat lapangan misalnya atau menggunakan lapangan di sekolahnya. Jaraknya berapa itu terkait dengan asset based thinking. Ini kita durasinya berapa menit nih? 30 menit pelaksanaan misalnya. Nah, berarti Kak Muja nanti menyesuaikan pelaksanaannya mah berapa menit, itu nanti langsung penilaian seperti itu. Kalau yang nyatanya kan bisa 30 menit ke atas kan untuk kebugaran kan gitu. Tapi ini karena miniatur, pelaksanaannya bisa di
persingkat sehingga bisa nanti langsung penilaian otentik gitu. Interval training kan ada continuous training, ada apa far track gitu ya. Ada training. Nah, masih ada waktu kakak 10 menit lagi untuk penguatan, barangkali kakak-kakak ada yang perlu disampaikan. Kaki rasa menjadi turun paham. Ini Kapasil. Ya. Ini barangkali Kapasil punya RPP yang sudah pihak desain. Ya mohon di share lah supaya nanti buat referensi kita sama teman-teman gitu Kapasil. Terima kasih. Sama ini main tembak aja nih. Gini kakak-kakak semuanya ya, kakak-kakak nanti mengirimkan ke saya ya yang sudah kakak buat. Nanti saya akan tambahkan. Kalau bisa pakai yang di drive ya, di link drive supaya nanti saya bisa langsung edit. Gitu. Tapi waktunya jangan lama-lama nih Kak, ya. Sampai Minggu, Senin sampai ini kan harus kakak-kakak sudah lakukan. Kakak-kakak browsing dulu, sepunyanya kakak, sebisanya kakak, nanti kirimkan ke saya, nanti saya analisis. Itu aja ya. Siap Kak, siap. Ya, oke. Siap, Sepakat ya. Siap, terima kasih Kak. Nanti RPP menggunakan backup design. Itu. Terus pilihan geraknya ada pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran. Kakak tentukan dulu itu. Otomatis kakak kan tahu kan tujuan pembelajarannya apa. Nanti diturunkan dari capaian pembelajaran. Terus nanti rencana yang dibuat oleh kakak untuk rubrik penilaian otentiknya seperti apa. Nah nanti saya kasih penguatan. Ada lagi kecil bisa membuat dalam kegiatan 30 menit itu juga berhasil membuat pengalaman gitu. Siapa ini? Muja. Kak Ibnunya dimatiin dulu sebentar. Sok, kamu aja gimana? Kan itu kan ada penilaian otentik ya, Mbak Fasil ya. Nah, ya. Dalam penilaian otentik itu ya termasuk di dalam kegiatan inti juga itu. Berarti kan ada permainan gitu, maksudnya penilaiannya dari permainan gitu. Iya, betul. Termasuk penilaian yang dilakukan itu masuk ke dalam aktivitas inti. Oke, Kak Fasil. Oke, ada waktu 7 menit lagi. Dimanfaatkan. Ada lagi Kak?
Kalau lihat di LMS due date-nya tuh tanggal 4 November. Itu slide-slide ini sudah saya kirim ya di grup ya. Lima menit lagi ya Kak. Kak Agus mana ya Kak Agus ya? Jatahnya nanti habis nih Kak Agus nih. Kali nggak masuk. Aman semua Kak? Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau aman, ada pantun nih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Oke, terima kasih kakak-kakak. Foto dulu, izin menghentikan berbagi. Screen. Kelas dulu Kak, silakan open cam Kak. 3, 2, 1. Kak Heri dan yang lainnya. Yang lainnya, Kak Heri, Kak siapa ya ini? Samsuna. Yang lainnya, full dong. 3, 2, 1. Senyum lebar. Oke. Izin menghentikan rekaman ya. Silakan Kak Taufik untuk menutup Kak sebelum saya stop recording. Gimana ulangi, nggak jelas. Doa penutup Kak. Oh ya. Oke, mari kakak-kakak semua, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam pembelajaran di modul ini bermanfaat buat kita dan pemahaman pemberian materi dari Kak Fasil juga dapat diserap dengan baik sama kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa. Disilakan. Selesai. Oke, terima kasih Kak. Ucapkan alhamdulillah.